Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Ikutilah setiap perbuatan buruk, perbuatan dosa dengan kebaikan agar terhapus dosa-dosa, dan berakhlaklah terhadap sesama dengan akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini pasti memerlukan fasilitas hidup guna melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itulah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita harus mau berusaha dan bekerja keras, bahkan dengan susah payah untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka berterbaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan banyak-banyak mengingat Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, perintah untuk bersegera bertebaran di muka bumi ini tentu tidak hanya sekedar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, akan tetapi juga berupaya untuk mendapatkan harta yang berlebih. Mengingat istilah fadlillah secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, di kalangan kaum muslimin sendiri tidak sedikit yang beranggapan bahwa memiliki harta kekayaan yang berlebih itu tidak penting. Seraya mengatakan, apalah artinya banyak harta? Yang penting segala kebutuhan hidup kita di dunia telah tercukupi, ya sudah, toh harta itu tidak dibawa mati. Ungkapan seperti ini sekilas memang nampak ada benarnya, akan tetapi terkesan merupakan ungkapan orang-orang yang terlalu berhati-hati dalam memandang kelebihan harta kekayaan. Mereka lupa bahwa kita masih memiliki kewajiban lain yang harus kita laksanakan selain hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, dan kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal kecuali bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Di antara kewajiban yang mungkin banyak sekali dalam kehidupan kita, ada ibadah haji, ada umrah, ada membantu anak yatim, fuqara masakin, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sebagainya. Semua itu adalah
dibutuhkan dari harta kelebihan yang kita peroleh. Ada kewajiban mengeluarkan infak, dan infak adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan dengan mengeluarkan sebagian dari hasil usaha kita untuk membantu dan peduli dengan sesama umat manusia yang memerlukan bantuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari muka bumi untuk kamu, dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadap harta tersebut. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin yang berbahagia, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa infak yang dimaksud dalam ayat ini adalah infak yang berkonotasi pada infak yang wajib hukumnya. Sedangkan pemahaman fikih Islam yang dinamakan infak wajib tidak lain adalah zakat, yang dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini menggunakan istilah ma kasabtum, artinya apa-apa yang kamu usahakan, yang berarti zakat dari hasil usaha kita. Sedangkan ketentuan zakat hasil usaha yang wajib kita keluarkan atau kita infakkan adalah harta yang telah mencapai batas minimal atau nisab. Dengan harta yang berlebihan itu kita diharapkan mampu berkontribusi untuk memberantas kemiskinan, kesenjangan sosial, mencerdaskan umat dari kebodohan dan keterbelakangan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kelebihan harta ini berguna untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berjuang atau usaha ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan jihad fisabilillah berarti berjuang dengan mencurahkan segala potensi yang kita miliki secara maksimal untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara dakwah dan jihad dapat dipersepsikan sama hakikatnya, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69 dan surat Furqan ayat 52, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu akan keimanannya itu, kemudian berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa raganya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang mampu memanfaatkan potensi kekayaan yang kita miliki untuk perjuangan dakwah di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia yang manakah yang utama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'minun yujahiduna fi sabilillah." Seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah, binafsihi wa malihi, dengan jiwa raganya dan dengan hartanya.
Demikianlah pentingnya kita memiliki harta berlebih, bukan hanya untuk kepentingan diri dan keluarga saja, tapi bagaimana kita juga bisa membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina ammatan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam hidup apapun yang kita lakukan, semuanya adalah dalam rangka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, janganlah kita termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian mengingat Allah ini cukup luas, berkaitan dengan masalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan halal, haram, benar dan salah, hak dan batil. Semua adalah masuk dalam kategori zikrullah, artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.